Seberapa ketat ujian sekolah di AS? Di luar ruang ujian ini, ratusan polisi khusus tengah berdiri dengan senjata. Area ujian dilindungi oleh penutup besi. Bahkan peserta ujian harus melewati sebuah detektor untuk mencegah kecurangan apapun. Diperlihatkan, siswa laki-laki ini memiliki contekan di tangannya. Alhasil, mesin detektor segera mengenalinya. Siswa laki-laki ini pun gelisah. Maka ia cepat-cepat melarikan diri. Tapi dalam sekejap, semua penjaga langsung bergerak untuk menangkapnya. Dan sejak itu, siswa laki-laki ini menghilang secara misterius. Kalian mungkin penasaran, sebenarnya kemana ia dibawa? Diceritakan, pada tahun 2039, karena ekspansi populasi global, bumi kelebihan populasi. Maka untuk mengurangi tekanan populasi, negara-negara global akhirnya memutuskan untuk mengurangi populasi sebesar 5% setiap tahun. Beberapa negara berusaha mengurangi jumlah orang tua. Yang lain mencanangkan program keluarga dengan satu anak. Dan Amerika Serikat untuk melindungi kekuatannya memberlakukan sebuah undang-undang baru, yaitu membuat sistem detaining, penjarangan, untuk mengurangi populasi. Jadi, siswa dengan nilai buruk akan diseret keluar dan dieksekusi. Tolong aku. Jadi, ujian di sini sama dengan mensyaratkan bahwa hanya orang-orang pintar saja yang bisa bertahan hidup. Tetapi, hal ini tidak membuat Laina Michaels khawatir sedikitpun, karena ia adalah siswa yang terkenal sangat pintar. Selain bekerja sampingan sebagai guru les privat, ia juga menjual berbagai teknologi curang secara diam-diam. Misalnya saja dengan lensa kontak ini. Begitu dipakai, jawaban soal akan langsung muncul di depan mata. Alat ini tentunya sangat canggih. Nah, seorang siswa lelaki bernama Black Redding juga ingin menggunakan alat ini. Tetapi, ia ingin membeli untuk pacarnya juga, Ellie. Karena Ellie sama seperti Black, keduanya adalah siswa yang malas. Sayangnya, saat Black ingin membeli dari Laina, Laina berkata bahwa alat itu sudah habis terjual. Melihat situasi itu, Black pun harus masuk ke ruang ujian dengan pasrah. Diceritakan, setelah ujian, siswa yang gagal dalam ujian itu akan dibawa satu persatu. Beberapa tampak mencoba untuk kabur, tapi mereka langsung dihajar habis-habisan oleh para penjaga. Sayangnya, di antara siswa yang gagal ujian kali ini, Ellie ada di dalam daftar. Melihat Ellie dibawa pergi, Black segera menelepon ayahnya, Dean, untuk meminta bantuan sang ayah, yang merupakan gubernur Texas. Tapi sang ayah menolaknya. Tidak peduli seberapapun derita ini, Black pun marah. Ia menghajar penjaga satu demi satu. Ia mencoba mengulur waktu agar Ellie bisa kabur. Tapi Black kalah jumlah. Pada akhirnya, Black berhasil dilumpuhkan oleh para penjaga. Ia hanya bisa menyaksikan Ellie dikirim ke ruang eksekusi oleh para penjaga. Hal itu membuat Black merasa hancur. Ia menyalahkan semua yang terjadi kepada sang ayah. Akhirnya, untuk membalas ayahnya, Black merekam sebuah video. Dalam video itu, ia memberitahu sang ayah bahwa ia akan menggagalkan ujian berikutnya sebagai bentuk protesnya kepada tindakan sang ayah yang dianggapnya terlalu egois. Ayah Black sangat marah ketika mengetahui pesan itu. Bagaimana bisa kau melakukan ini? Sialan. Akhirnya, ujian kedua pun tiba. Black tampak melewatkan pertanyaan. Ia hanya menjawab asal-asalan. Ia berharap kali ini ia akan dieksekusi seperti Ellie. Tapi tak lama kemudian, tanpa diduga, di ruang kendali, tampak seseorang tengah mengganti posisi kertas ujian. Ceritanya, jika ada siswa yang gagal ujian, ia akan diseret keluar dan dieksekusi. Tolong aku. Ini adalah sistem ujian Amerika di masa depan. Dalam rangka mengurangi tekanan populasi, pemerintah telah mengembangkan rencana pengurangan manusia. Singkatnya, pemerintah ingin mengurangi populasi orang bodoh. Nah, Laina ini adalah siswa yang berprestasi. Ia selalu menjadi yang pertama dalam setiap ujian. Pastinya, ia akan aman dalam setiap ujian. Tapi kali ini, Laina dinyatakan gagal. Ia lalu dibawa pergi oleh para penjaga. Semua orang tampak tidak percaya. Bahkan guru Laina, Ms. Birch, datang untuk mencari tahu. Ia yakin pasti ada yang salah dengan sistem ujian. Tapi Laina tetap dibawa pergi dengan paksa. Lalu, keanehan yang lain adalah dari Black. Ia yang mengisi jawaban secara acak, malah lulus dengan nilai yang cukup tinggi. Black pun langsung tahu bahwa ini semua adalah ulah ayahnya. Tampaknya, jawaban Black telah diganti dengan jawaban Laina. Memikirkan soal itu, Black menjadi sangat bersalah. Jadi, ia pun membuat keputusan yang berani. Ia bertekad untuk menyelamatkan Laina. Di sisi lain, Laina tengah dipaksa memakai seragam penjara. Di tempat eksekusi, Black diam-diam memanfaatkan kartu milik ayahnya untuk menyelinap ke ruang eksekusi. Black memang berani. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Hal yang paling disukainya adalah beraksi di ruang eksekusi. Pertama, ia menyerang penjaga di lorong. Kemudian ia merusakkan sumber listrik. Akhirnya, seluruh sekolah langsung menjadi gelap. Hanya sirene merah yang tampak berkedip-kedip. Di dalam kekelaman itu, suasana pun menjadi tegang. Memanfaatkan situasi ini, Laina segera mengeluarkan kartu pasnya untuk membuka pintu dan menyelinap keluar. Ternyata, beberapa saat yang lalu, saat Ms.
Biraj menemui Laina. Ia diam-diam memberikan kartu pas pada Laina. Kini, para penjaga sekolah telah diperintahkan untuk menenangkan para siswa. Jadi, Laina bisa melewati semua tanpa hambatan. Tapi saat ia akan membuka gerbang, seorang penjaga melihatnya. Tapi Laina mampu merespon dengan cepat. Ia pura-pura mengaku sebagai seorang guru. Penjaga itu tampak mempercayainya. Namun saat penjaga itu lengah, Laina segera melompat ke bahunya. Sayangnya, kekuatan Laina terlalu kecil. Penjaga itu dapat dengan mudah menghentikannya. Tapi tak lama kemudian, Black datang tepat pada waktunya. Penjaga itu pun segera ia jatuhkan. Untuk sementara, permasalahan tampaknya selesai. Black lalu menjelaskan semuanya kepada Laina. Ia curiga bahwa nilainya dan nilai Laina telah ditukar. Maka, untuk mengetahui kebenarannya, mereka memutuskan untuk pergi ke ruang keamanan dan mencari hasil ujian mereka. Agar tidak ketahuan, mereka berdua harus melewati saluran ventilasi. Tapi di tengah perjalanan, Black tiba-tiba terperosok dan jatuh. Tapi untungnya, ia jatuh di dalam kolam renang. Black pun selamat. Melihat itu, Laina akhirnya cepat-cepat turun. Laina menjemput Black dan menyelamatkannya dari dalam air. Untunglah, Black tidak terluka parah. Selanjutnya, keduanya segera melanjutkan perjalanan. Namun, dalam perjalanan itu, kecelakaan terjadi lagi. Kartu pas Laina tidak sengaja terjatuh. Untungnya, koridor sekolah cukup gelap. Jadi, para penjaga di bawah tidak melihat kejadian itu. Tetapi untuk menyelinap ke ruang keamanan, kartu pas itu sangatlah penting. Tiba-tiba, Laina ingat mengenai alat hisap di kelas. Jadi, keduanya segera berbalik dan merangkak ke kelas. Benar saja, mereka menemukan alat hisap di sana. Dan juga kawat. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kelas dibuka. Laina pun segera meletakkan batu hisap itu dan menempelkannya ke bagian bawah kawat. Lalu merangkak ke dalam saluran ventilasi lagi. Sedangkan Black tetap tinggal untuk berjaga-jaga. Laina mencoba menggunakan alat hisap itu untuk menangkap kartu pas di bawahnya. Namun tepat saat kartu pas itu akan ditarik, seseorang tiba-tiba meraihnya. Laina sontak melihat ke bawah. Ia menatap mata orang bertopeng itu. Laina pun segera meminta bantuan Black, tetapi belum saja Black bersiap, ia segera diserang oleh si penjaga. Namun Black segera melawannya. Lalu untuk menyamar, ia mengenakan pakaian penjaga itu. Kini Laina telah berhasil mengambil kartu pasnya. Ia juga berhasil masuk ke ruang keamanan. Tapi ia sendiri tidak tahu apa kata sandi sistemnya. Dalam keputusasaan itu, Laina segera menghubungi teman peretasnya untuk membantunya memecahkan kata sandi. Dan setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya kata sandi itu dapat dipecahkan. Melihat hasil yang ada, Laina langsung terkejut. Aslinya, tingkat kebenaran jawabannya adalah 88%. Tetapi, ia malah dianggap gagal. Dan nilai Black hanyalah 15%. Tetapi ia lulus ujian. Benar saja, di sini pasti ada sesuatu yang salah. Namun belum sempat Laina berpikir, listrik di sekolah kembali pulih. Dalam sekejap, lampu pun menyala. Laina pun sadar bahwa waktunya hampir habis. Jadi, ia segera mengirim hasil ujian itu dengan melakukan tangkap layar dan mengirimkannya kepada teman. Laina sangat berharap jika ia bisa memulihkan nilainya. Namun tiba-tiba, para penjaga datang dan mereka segera menangkap Laina untuk dibawa ke ruang eksekusi. Tak terkecuali Black. Di sisi lain, teman Laina yang menerima pesannya sudah menerima gambar tangkap layar itu dan segera mengunggahnya ke media sosial. Tak lama kemudian, berita itu menyebar dengan cepat dan akhirnya sampai ke telinga ayah Black yang sedang berkampanye untuk pencalonan dirinya menjadi presiden di periode selanjutnya. Mendengar berita yang ada, ayah Black sepertinya tidak punya harapan lagi. Akhirnya untuk meredam kemarahan publik, ia memutuskan untuk mengeksekusi putranya sendiri. Tak sampai di situ saja, ayah Black juga memerintahkan teman-teman Black yang dianggap dapat mengancam rencananya untuk dibawa dan dieksekusi begitu saja. Black menjadi takut, maka tepat saat ia akan disuntik, ia segera menutup matanya. Di sisi lain, mereka yang memiliki nasib baik, yaitu para siswa yang nilainya telah dicurangi, tampak keluar sekolah dengan bahagia. Kini, Black yang seharusnya mati, secara ajaib dapat membuka matanya. Black sedikit kebingungan, mengapa ia masih hidup, tapi tiba-tiba, pupilnya melebar. Karena ia melihat Ellie yang dahulu sudah dieksekusi. Tampaknya, mereka yang gagal ujian, tidak benar-benar dieksekusi. Sebaliknya, mereka dibawa ke sebuah ruang misterius di bawah tanah untuk setiap harinya melakukan pekerjaan ilegal. Jadi, apa yang disebut program pengurangan manusia sebenarnya tidak benar-benar mengeksekusi manusia. Hanya saja, pemerintah ingin mendapat pasokan tenaga kerja gratis. Yah, ini adalah sebuah film dengan cerita yang cukup ironis. Kualitas manusia sebenarnya tidak bisa dinilai dari akademis saja. Saya harap, semoga semakin banyak siswa di luar sana yang dapat melompat keluar dari belenggu nilai dan mengembangkan minat bakat mereka yang sebenarnya. Tetapi, itu tidak berarti kalian boleh mengesampingkan hal-hal akademis ya. Baik, sekian ulasan film kali ini.
Jangan lupa untuk like, komen, dan follow kami ya. Dan jangan lupa juga untuk menonton ulasan yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.